pada pagi hari ini saya akan sharing dengan saudara, berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul iman atau pengalaman. Selama ini saya banyak mengajarkan saudara tentang yang namanya mengalami Tuhan. Kita harus mengalami realita Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Kenapa? Sebab Tuhan itu pribadi yang real. Tuhan itu pribadi yang nyata gitu. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen mengalami Tuhan kayak sekedar online. Mengalami Tuhan seperti ibadah Zoom meeting gitu. Saya ingin saudara betul-betul mengalami dia pribadi yang nyata. Karena gini, kenapa kita perlu mengalami Tuhan menjadi realita dalam hidup kita? Dia nyata kita alami. Ini akan sangat-sangat membantu kita, menolong kita saat kita menghadapi masa-masa yang susah. Mengalami pribadi Tuhan nyata dalam perjalanan kekristenan Tuhan, itu sangat membantu kita, menolong kita saat kita menghadapi masa-masa sukar seperti ini. Kalau dunia meramalkan, pakar ahli ekonomi mulai meramalkan tahun depan 2023 itu disebut tahun kegelapan. Tahun yang susah diprediksi, yang tidak menentu, segala macam bisa terjadi. Ada ramalan yang mengerikan, nanti profesi pekerjaan ini yang rontok duluan, bisnis ini yang jatuh duluan. Ketika kita dengar ini, kalau itu adalah usaha saudara, profesi saudara, ngeri juga dengarnya. Tapi tetap saya mau katakan, Anda mau dengar pakar dunia, ahli dunia dalam ekonomi mengatakan, atau Anda lebih percaya kepada firman Tuhan? Kalau bagi saya hamba Tuhan, saya tetap berpegang apa kata Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saya dalam beberapa tahun ini sepanjang tahun 2022 bahkan tahun sebelumnya, saya banyak sekali bicara tentang alami Tuhan, alami Tuhan. Nah, sekarang saya bawa saudara bergeser pada ini, ya, iman atau pengalaman. Sebelum kita jawab, kita baca dulu ayatnya saudara ya. Yohanes pasal 11 ayat 39 dan ayat 40. Ayat ini pun sering saya angkat, saya sampaikan sama saudara dengan tema-tema khotbah yang berbeda-beda. Ayat yang sama, tapi pagi ini saya bawa saudara pada angle sudut pandang yang berbeda. Saya baca 39 Yohanes pasal 11, nanti 40-nya sama-sama ya. Yohanes 11 ayat 39 saya baca begini kata firman Allah. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ayo sama-sama kita baca 40, 2 dan 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi tema firman Tuhan pagi ini adalah kita bicara tentang iman atau pengalaman. Sebetulnya apa sih yang melatar belakangi saya pagi ini memberikan judul iman atau pengalaman? Mungkin sebelum saya jelaskan latar belakang judul firman Allah ini, saya ingin mengawali, mendahului pengajaran firman Allah yang saya sampaikan kepada saudara. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan dulu kepada saudara. Menurut saudara, kira-kira dalam perjalanan imanmu ikut Tuhan, menurut saudara, iman dulu baru pengalaman atau pengalaman dulu baru iman? Saya tahu mungkin jawaban Anda tidak sama, jawaban masing-masing kita, jawaban masing-masing saudara mungkin berbeda-beda. Ada yang mengatakan iman dulu baru pengalaman, atau mungkin ada yang berbeda mengatakan pengalaman dulu Pak baru iman, percaya kepada Tuhan, iman kita lebih mantap, ngalami dulu. Tentu banyak yang berbeda-beda berdasarkan versi-versi pengalaman saudara ikut berjalan bersama dengan Tuhan. Ada yang berkata pengalaman dulu Pak supaya imannya lebih mantap, tidak tergoyahkan. Tapi ada yang menjawab mesti iman percaya dulu kepada Tuhan supaya kita bisa mengalami Tuhan. Nah, sebelum kita sama-sama jawab ini, sebelum saya menyampaikan kesimpulan yang benar jawabannya apa, dengar dulu yang saya katakan. Ketika kita bicara tentang iman, kita masih ingat betul, masih segar dalam ingatan kita
2 tahun lebih masa pandemi yang kita lewati itu bukan pandemi biasa seperti sekarang. Sekarang masih pandemi, tapi mungkin saya katakan jauh lebih ringan. Walaupun katanya ada varian yang baru ya, XBB atau apa itu namanya, Omicron XBB. Walaupun ada varian baru, tapi Menteri Kesehatan katakan meskipun gejalanya hampir sama atau berbedakah, tapi lebih ringan lah pandemi zaman sekarang. Ingat 2 tahun kemarin lebih kita alami pandemi, itu pandemi yang berat. Jujur saya berkata, pandemi 2 tahun lebih yang kita lewati itu sangat mencekam buat kita. Setuju dengan saya ya? Itu horor buat kita. Itu begitu betul-betul menghantam, memproses. Pandemi 2 tahun lebih membombardir iman kita, digoncang iman kita. Kalau saya boleh berkata sama saudara, 2 tahun pandemi yang sudah kita lewati, yang tadinya awalnya kita berpikir bulan Desember 2019, kita masih berpikir corona itu, COVID-19 itu adanya jauh di sana, di Cina, di Wuhan. Tadinya saya, mungkin Anda berpikiran sama dengan saya, oh jauh, tidak mungkin, karena terlalu jauh nggak mungkin masuk Indonesia. Tapi ternyata di luar dugaan, hanya hitungan bulan gitu ya, Desember kita dengar berita di Wuhan, nggak taunya bulan Maret mulai masuk, April merajalela di seluruh Indonesia, bahkan itu merajalela di kota kita masing-masing. Maafkan kalau saya katakan, mulai banyak korban berjatuhan meninggalkan kita. Di antaranya adalah keluarga kita, tetangga kita, kenalan kita. Maafkan kata-kata saya, bahkan pasangan hidup saudara. Ada yang ditinggalkan suami pulang ke rumah bapak, ada yang istri, bahkan ada anak-anak juga meninggalkan kita pulang ke rumah bapak. Itu pengalaman yang menyedihkan, itu sebuah pengalaman yang goncangkan iman kita gitu. Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan, mungkin juga para gembala-gembala sidang yang kita cintai, bapak-bapak rohani kita yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan luar biasa, lebih dulu juga pulang ke rumah Bapak. Ada banyak peristiwa yang terjadi ya, yang kita ingat selama 2 tahun pandemi masa mencekam itu. Nah, saya mau coba kaitkan saudara ya, apa yang saya baru sampaikan cerita ini tentang pertanyaan yang sama. Menurut saudara, dalam kita ikut Tuhan, perjalanan kita ikut Tuhan, ada senang, ada susah, ada ngalami pertolongan Tuhan. Saya percaya di masa goncangan 2 tahun pandemi itu, memang kita ngalami susah, tapi kita juga mengalami Tuhan gitu. Lihat kuasanya, lihat pembelaannya, lihat pertolongannya. Ada yang berkata di PHK, kehilangan pekerjaan, tapi ada yang berkata, oh saya ngalami berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, saya mau bertanya sama saudara, menurut pengalaman versi saudara berjalan dengan Tuhan selama ini, bagi saudara itu iman duluan baru pengalaman, atau ngalami Tuhan dulu baru imannya lebih mantap? Yang mana? Coba saya tunjukkan dulu sebelum kita jawab, sabar dulu saudara ya. Saya pernah membaca satu survei, kami pendeta, gembala, kami seringkali punya pegangan pemetaan-pemetaan rohani, survei-survei rohani. Ada satu survei di Amerika yang dilakukan oleh seorang yang sangat terkenal, hamba Allah yang bernama George Barna. George Barna meneliti, mensurvei, begini dia katakan. Dan menurut saya ini menyedihkan surveinya, hasilnya menyedihkan, ironi, tragis menurut saya juga begitu bahasa saya. George Barna katakan 8 dari 10 orang yang percaya kepada Tuhan, yang setiap hari Minggu rajin saudara ya ke gereja, itu ternyata tidak pernah mengalami pengalaman dengan hadirat Tuhan, tidak pernah mengalami namanya pengalaman kuasa Tuhan, tidak pernah mengalami namanya lawatan Tuhan dan jamahan Tuhan. Ini menurut saya tragis, menyedihkan gitu. Dengarnya ini, baca survei ini menyedihkan. Saya sebagai gembala hamba Tuhan yang menggembalakan sebuah gereja, mendengar, melihat survei ini sedih juga ya. Bayangkan, dari 10 orang yang beribadah rutin tiap minggu ke gereja, cuman 2 orang kan berarti yang ngalami Tuhan.
Ibadah ke gereja cuman 2 orang yang ngalami sentuhan Tuhan, ngalami pribadi Tuhan, ngalami pemulihan, ngalami mujizat Tuhan. Realita Tuhan nyata dia alami, mengubahkan, memulihkan dia. Cuman 2 orang saja. Lalu yang 8 orang, jadi kalau dihitung 100 orang yang datang ibadah, cuman 20 orang yang ngalami Tuhan. Yang 80-nya tidak, mayoritasnya. 80%-nya tidak. Kenapa begitu ya? Kita bicara iman dan pengalaman. Pengalaman dulu atau iman dulu, atau iman dulu atau pengalaman. Survei ini mengagetkan kita. Survei ini katakan bahwa dari 10 datang kebaktian, rutin rajin kebaktian tiap minggu, cuman 2 yang ngalami kuasa Tuhan. Cuman 2 yang ngalami realita kasih Tuhan. Oh, Tuhan mengasihi aku. Tuhan baik Pak Pendeta. Tuhan memulihkan rumah tangga saya. Tuhan pulihkan hati saya. Cuman 2 orang dari 10 orang. 20 orang dari 100 orang. Berarti apa yang terjadi? Orang datang ibadah di gereja. Kayaknya yang 8 orang atau yang ibadah 100, yang 80 orang datang ibadah cuman jadi penonton. Ibadah sih ibadah. Ke gereja ya ke gereja, duduk orang nyanyi ya ikut nyanyi barangkali. Tapi cuman bengong nyanyinya. Nyanyinya gak di hati, cuman nonton. Jadi ibadah itu kayak semacam entertain. Datang ke gereja hanya menikmati entertain, hanya menonton dan jadi penonton gitu. Gak ada kesungguhan. Ibadah gak dengan hati yang sungguh-sungguh. Ibadah gak dengan hati yang antusias gitu. Saya berharap pagi ini menemplak kita, ini menyadarkan kita, dijauhkan dari Tuhan. Anda pagi ini beribadah bersama dengan saya, meskipun ini lewat online, pagi doa pagi ini, Anda jangan jadi penonton dalam ibadah ini. Anda sungguh-sungguh menikmati ibadah dari awal sampai selesai. Sebab yang namanya ibadah itu ya dari pembukaan. Sorry ya saya katakan ya, maaf, saya bukan sedang menyinggung-nyinggung saudara. Tetapi yang namanya sebuah ibadah itu utuh. Ibadah itu ya dari pujian, mendengar firman sampai terima doa berkat. Itu namanya ibadah. Anda tidak bisa menafsirkan ibadah begini. Yang penting hanya firman Tuhan. Apakah menurut saudara memberikan korban pujian bagi Tuhan? Ya, itu tidak penting. Itu bagian penting. Itu penting saya katakan. Ibadah itu dari awal pujian, hormat kita, pujian syukur kita berikan kepada Tuhan. Tetapi Anda juga tidak bisa berkata yang penting pujian saja. Lalu setelah kita bawa korban syukur pujian kita, lalu kita matikan TV kita, Anda matikan gadget saudara. Anda berpikir yang penting pujian, firman gak penting. Dua-duanya penting. Ibadah itu utuh. Dari awal pujian sampai firman, sampai doa berkat Anda terima. Anda ibadah gak terima doa berkat, bagaimana saudara ya? Nggak lengkap loh. Nggak lengkap. Alkitab mengajar kita sampai doa berkat Israel perjanjian lama. Doa berkatnya Musa. Saya berharap Anda bisa memahami ini. Makanya saya dorong saudara, setiap kali ibadah jangan jadi penonton. Jangan cuma nonton ibadah, nonton orang nyanyi, tapi ada mungkin mulutnya ikut nyanyi, tapi hatimu gak ikut nyanyi. Kau udah persembahkan hidupmu, pujianmu bagi Tuhan. Mendengar firman Anda cuma nonton mulut saya. Anda nonton cuma jadi penonton. Tapi Anda gak merindukan, haus dan lapar akan firman Allah. Jangan jadi penonton. Saya pikir survei yang di Amerika yang dikerjakan oleh Josh Barna itu beda-beda tipis menurut saya dengan kekristenan yang sedang berkembang ada di Indonesia. Sama. Iya, banyak orang cuma jadi penonton, makanya miskin akan hadirat Allah. Miskin mengalami pengalaman kuasa Tuhan. Makanya saya bertanya sama saudara, iman dulu baru ngalami Tuhan atau pengalaman dulu baru ngalami iman yang semakin kuat? Nanti kalau kita baca ayat kita baru tahu jawabannya. Tapi saya mau tunjukkan sesuatu kepada saudara. Lihat gambar berikutnya. Iblis atau setan. Perhatikan ya.
Ternyata modusnya dia begini, dia memakai yang namanya pengalaman miskin hadirat Allah. Dia pakai yang namanya pengalaman miskin kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ya di masa lalu maupun di masa kini kita, itu sebagai penentu, pembentuk iman kita di masa kini maupun di masa depan kita. Itu setan, si iblis. Dia itu akan berani hancurkan kita, berani serang kita. Dia tahu sampai di mana iman kita, kekuatan iman kita itu dari apa? Dari pengalaman kita dengan Tuhan. Orang itu kalau miskin mengalami Tuhan, miskin hadirat Tuhan, gini loh saudara ya. Saudara mungkin hari ini Anda berkata, pendeta, sejak masa pandemi saya di PHK. Bisnis saya hancur, banyak proyek-proyek besar saya hilang pada masa pandemi. Sehingga hari ini saya miskin secara keuangan. Maafkan kata-kata saya ya. Ada miskin secara materi, secara ekonomi mungkin ada kekurangan miskin. Tapi yang penting begini, Anda jangan miskin mengalami hadirat Tuhan. Anda jangan miskin kekurangan mengalami kuasa Tuhan. Bahaya. Anda sekarang boleh kaya soal uang, Anda nggak miskin soal materi, Anda nggak kekurangan soal namanya uang yang banyak. Tapi jangan sampai, saya ingatkan saudara, miskin dan kekurangan mengalami pribadi Tuhan, mengalami kuasanya. Karena kalau sampai kita, pengalaman kita miskin dengan Tuhan, tidak mengalami pribadi Tuhan, setan akan mempermainkan kita, iman kita mudah goyah. Kan dari awal saya katakan, saudara mengalami hadirat Tuhan, mengalami pribadi Tuhan yang nyata. Dia sebagai Yehovah Rafa, dia sebagai Jehovah Jireh, dia sebagai Yehovah Shalom, memberikan damai dalam hidup kita. Dia sebagai penyembuh, dia sebagai penyedia memberkati kita. Pengalaman-pengalaman pribadi kuasanya yang real, yang nyata, itu sangat membantu kita, menolong kita ketika kita hadapi masa-masa yang sukar, hadapi goncangan. Orang alami Tuhan itu udah goyah gitu loh. Dia akan percaya gini, dulu saja aku berat masalah ditolong Tuhan, aku yakin sekarang pasti ditolong sama Tuhan. Nah setan tahu itu. Setan akan pakai bekerja serang kita, hancurkan kita berdasarkan pengalaman kita dengan Tuhan. Kalau kita miskin mengalami hadirat Tuhan, setan tahu imannya lemah, imannya payah. Makanya setan gampang serang, mempermainkan. Dari pengalaman itu dia tahu. Coba kita lihat berdasarkan apa kata firman. Iman dulu atau mengalami Tuhan dulu. Sekaligus saya ingin jelaskan bagaimana caranya kita mengalami Tuhan. Kaya, limpah mengalami Tuhan. Bukan kekurangan, miskin mengalami Tuhan. Kasihan kalau kita orang Kristen percaya sama Tuhan. Dengar baik saudara ya. Tuhan Yesus bukan hanya untuk dipercayai, tapi untuk dialami dalam hidup kita. Dia pribadi yang real, dia pribadi yang nyata yang kita bisa alami. Kuasanya itu nyata, mujizatnya nyata, kesembuhannya itu nyata. Dia bukan cuma harus diimani, dipercayai, harus saudara alami. Ayo kita lihat ayat ini. Saya baca ulang sekali lagi ini ayat, nanti 40-nya sama-sama lagi ya. Lalu kita simpulkan, iman dulu kah atau pengalaman dulu baru iman. Kata Yesus, angkat batu itu. Yesus ngomong sama orang di situ, sama keluarga Maria Marta. Angkat batu itu, singkirkan batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari dia mati, udah busuk. 40 sama-sama kita membacanya. 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mari saya jawab. Perhatikan gambar kemudian berikutnya, lihat ayat yang ke-40. Ya, saya baca ya ayat 40, perhatikan baik-baik dalam ayat ini. Lalu kita simpulkan dari ayat ini. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, jikalau engkau beriman kepadaku, percaya kepadaku, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau akan melihat kuasa Allah. Jadi dari ayat ini kita tahu sebetulnya ya, Tuhan itu ingin keluarga ini ngalami kuasanya. Yesus di awal cerita ini, makanya kita baca cuma 39-40 ayatnya. Karena saya yakin Anda sudah tahu cerita ini secara utuh.
Dalam cerita utuhnya kan Maria sama Marta udah beritahu kabar sama Yesus, saudara laki-laki mereka bernama Lazarus sakit keras hampir mati. Sakit keras gitu ya. Tapi Alkitab katakan dalam Yohanes 11 di ayat yang ke-6, Alkitab tulis begini, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi tempat di mana dia berada. Gak langsung berangkat. Sampai turun ayat 14, Yesus berkata terus terang kepada murid-muridnya bahwa yang namanya Lazarus itu MATI, dia sudah mati. Kaget murid-muridnya. Tapi percayalah begini, kalau hari itu aneh banget, aneh bin ajaib. Yesus gak langsung datang tolong orang yang dikasihi, gak bersegera berikan mujizat yang sakit jadi sembuh. Tuhan punya rencana. Tuhan ingin kasih pengalaman kepada Maria dan Marta, terutama orang yang dikasih pada Lazarus, sebuah pengalaman yang jauh lebih besar, sebuah pengalaman yang lebih spektakuler, bukan sebuah pengalaman dengan Tuhan yang biasa. Ada tadi mungkin bertanya, ya pendeta, miskin pengalaman dengan Tuhan, kurang mengalami kuasa Tuhan itu maksudnya apa? Ada kan banyak orang Kristen ke gereja, tetapi dia pengalamannya miskin, kurang mengalami Tuhan. Percaya Tuhan, oh saya percaya Pak, kamu beriman gak sama Tuhan? Beriman, tapi miskin mengalami Tuhan, kurang mengalami Tuhan. Itu nanti kelihatan di imannya. Apa sih maksudnya orang Kristen yang miskin pengalaman dengan Tuhan? Kristen yang rata saja, Kristen yang flat saja seperti orang pada umumnya. Kristen yang gini loh, gitu-gitu aja. Kristen yang dari dulu sampai sekarang ya gini-gini aja Pak Pendeta. Gimana kabarmu kekristenanmu? Ya gini-gini aja Pak Pendeta, gitu-gitu aja. Kristen yang membosankan. Karena apa membosankan? Kadang datang, kadang enggak. Kenapa? Ya karena Kristen yang miskin mengalami Tuhan, enggak ada gairah. Rohnya enggak menyala-nyala. Memang kurang dan miskin mengalami Tuhan. Oh saya berdoa pagi ini, kiranya pengajaran firman Allah yang saya lepaskan kepada saudara membuka sesuatu rohanimu, membuat engkau mengalami sesuatu, rindu mengalami Tuhan, bukan miskin dan kurang alami kuasa Tuhan. Jadi ternyata Yesus itu ingin supaya Maria dan Marta, terutama orang yang namanya Lazarus itu ngalami Tuhan, pengalaman yang spektakuler. Mengalami Tuhan melebihi dari yang mereka inginkan dan harapkan. Bukan, jadi kadang-kadang penundaan. Kok gak ditolong-tolong sih? Tetap beriman percaya pada Tuhan. Kok Tuhan gak datang-datang kasih mujizat sih? Pak Pendeta, saya udah lama loh doa Pak Pendeta, tapi kenapa yang saya jual kok gak laku-laku? Kenapa saya gak sembuh-sembuh? Kenapa doa saya gak dijawab-jawab? Bisa jadi ternyata Tuhan mau jawab, Tuhan ingin memberikan satu pengalaman rohani sama saudara. Pengalaman yang jauh lebih besar. Katakan amin. Pengalaman yang jauh lebih spektakuler, lebih dahsyat, lebih luar biasa dari yang Anda doakan, dari yang Anda minta, dari yang Anda rindukan. Tuhan mau memberikan mujizat yang lebih besar. Seperti itu kepada keluarga ini. Bukan sakit sembuh, tapi mati dibangkitkan dan dihidupkan. Itu pengalaman yang hebat. Itu pengalaman yang spektakuler, di luar pemikiran mereka. Tuhan bisa bikin begitu sama kita, melebihi doa kita. Sabar. Dari ayat ini saya simpulkan, coba Anda lihat. Berikutnya ini, dari ayat 40 saya simpulkan. Dari ayat ini Tuhan berkata, jikalau engkau percaya, kamu punya iman, kamu percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kamu akan lihat mujizat Tuhan. Kamu akan melihat dia yang mati akan bangkit dan hidup. Kamu akan lihat sebuah pengalaman yang luar biasa. Jadi ternyata dari ayat ini kita tahu, ini dasarnya. Mengalami dulu atau iman dulu? Iman dulu atau mengalami dulu? Ternyata iman dulu, percaya dulu baru ngalami. Saya mau berkata sama saudara, kalau pagi ini saudara rindu sekali, saya rindu pendeta mengalami Tuhan realita dalam hidup saya. Real, nyata. Karena saya katakan Tuhan Yesus, Tuhan yang besar kuasanya. Dia itu bukan hanya untuk kita percayai, tapi dia rindu pribadinya untuk dialami sama saudara. Kuasanya itu bukan, oh saya percaya, tapi Anda gak ngalami. Alami kuasanya. Bagaimana caranya kita ngalami Tuhan? Anda harus sungguh-sungguh percaya sama dia.
Betapa saudara harus punya iman. Kalau engkau punya iman, Tuhan akan berikan pengalaman yang baru. Jadi sebetulnya Lazarus maupun dua saudara perempuan ini, mereka mengalami pengalaman yang baru. Saya mau kasih tahu, setiap hari dengarkan saya. Tuhan ingin memberikan satu pengalaman yang baru sama saudara. Kemarin kasih pengalaman baru, hari ini dikasih pengalaman yang baru, besok ada lagi yang baru. Sampai kita kagum, Tuhan kok dahsyat ya. Selalu kau berikan hal-hal yang baru yang belum kemarin saya alami, sekarang saya alami. Tuhan itu kuasanya besar. Makin kita dekat sama Tuhan, makin ngalami kuasanya, makin kita terpesona. Ternyata tidak pernah habis pertolongan Tuhan sama kita. Selalu baru rahmatnya tiap hari sama kita. Ada mau ngalami pengalaman yang terus baru sama Tuhan. Iman, beriman sama Dia, percaya sama Dia. Jadi sumbernya jelas. Tuhan itu rindu asal kita beriman sama Dia, sungguh-sungguh percaya sama Dia. Dia akan memberikan pengalaman yang baru sama saudara. Percaya, ini firman. Yang saya katakan ayat firman Allah, bukan dari kepala saya, otak saya. Asal ada percaya, ada beriman kepada Tuhan pagi ini, Tuhan rindu memberikan pengalaman yang baru sama saudara. Tapi sayang, kadangkala kita seperti Marta. Marta itu kita banget gambaran kita. Cobalah lihat di ayat 39. Kata Yesus yang berkata, angkat batu itu. Si Marta berkata begini, saudara orang yang meninggal itu kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Yesus berkata, buka batu itu, angkat batu itu. Kalau saya terjemahkan bebas, walaupun tidak enak kata-kata saya, tapi saya ingin menerangkan lebih jelas sama saudara. Ketika Yesus berkata, angkat batu itu, apa kata Marta? Stop Tuhan, jangan dong Tuhan. Apa-apaan sih Tuhan? Dia sudah mati 4 hari loh, nanti berbau. Nanti apa kata orang? Stop Tuhan, jangan Tuhan. Apa-apaan sih engkau Tuhan? Di stop loh Tuhan. Jangan Tuhan. Dia udah mati. Marta ini gambaran kita. Kalau Anda tanya sama Marta, hei Ibu Marta, apakah kau percaya Tuhan Yesus berkuasa? Oh, saya percaya. Tapi saya mau kasih tahu, percayanya Marta itu percaya bahwa dia nggak sanggup melakukan perkara yang besar. Dia percaya sih, tapi hari itu percayanya begini, mustahil bisa hidup lagi Lazarus. Kadang-kadang kita percaya model kayak Marta. Saya percaya sih kuasa Tuhan, saya percaya sih Dia hebat, tapi mustahil kok saya bisa ditolong. Nggak mungkin saya ada jalan keluar. Itu kan percaya kita. Percaya yang tragis sebetulnya, unbelief believer. Orang percaya tapi nggak percaya sama kuasa Tuhan. Itu Marta. Percaya kamu percaya. Saya mau ingatkan, Tuhan bukan sekedar untuk kita percayai. Alami Dia. Kuasanya nyata kok. Percaya dulu, baru Tuhan memberikan pengalaman yang baru sama saudara. Anda lihat, saya pernah bilang sama saudara, mungkin dengan cepat ya. Dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya saya pernah angkat ini sama saudara. Mengapa sih pengalaman mengalami Tuhan itu sangat penting? Oh iya, sangat penting. Kenapa? Itu modal kita, materi kita untuk bersaksi kepada orang. Yesus itu dahsyat loh, Yesus berkuasa. Karena kita udah ngalami, makanya kita gak berhenti mulut kita bisa cerita A, B, C, saya disembuhkan, saya dipulihkan. Saya bersyukur kalau dalam beberapa bulan ini saya banyak menerima chatting dari saudara baik di Facebook maupun di YouTube maupun di WA yang hotline itu. Atau jemaat di Jombang langsung WA ke nomor saya pribadi, biasanya ada juga yang mereka cerita hampir mati tapi Tuhan tolong. Saya dengan cara ajaib Pak Pendeta, didoakan tiap hari, diberkati Tuhan dengan cara luar biasa, saya bisa bayar hutang-hutang saya. Orang kalau ngalami Tuhan, itu ceritanya bisa panjang lebar, bisa dalam, udah habis-habisnya. Kenapa pentingnya mengalami Tuhan? Itu senjata saudara, itu modalnya materi saudara, menceritakan, menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar. Kadang kita para gembala ya, teman-teman hamba Tuhan, frustasi kita ya sama jemaat kita. Ketika ibadah akhir tahun kita berkata, ayo jemaat Tuhan, ya siapa yang rindu menyaksikan kebaikan Tuhan? Gak ada yang maju coba. Gak ada yang bersaksi menceritakan pertolongan Tuhan. Saya baca begini, bukan jemaat gak mau bersaksi, ingin bersaksi tapi gak ngalami pertolongan Tuhan, itu bagaimana ya?
pengen bersaksi tapi tidak punya pengalaman. Apa yang mau disaksikan, apa yang mau diceritakan kebaikan Tuhan. Makanya penting mengalami kebaikan Tuhan, penting mengalami kuasa Tuhan sebagai Yehovah Rafa, Yehovah Jireh yang menyediakan segala kita perlu. Itu modal kita, itu materi kita menyaksikan kebesaran Tuhan. Saya berdoa pagi ini setiap Anda boleh mengalami pertolongan Tuhan. Dasarnya apa? Iman dulu. Alkitab katakan barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini Alkitab loh yang katakan. Kalau ada beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan berikan yang baru kepada saudara. Pengalaman yang baru, mujizat yang baru. Kemarin sudah, masih ada yang baru. Berkat yang sama, materi, tapi baru caranya Tuhan. Selalu Tuhan itu punya banyak cara. Istilah bahasa yang terbatas, 1001 macam cara, banyak caranya tolong kita. Jadi perhatikan baik-baik. Mau tahun depan 2023 orang katakan tahun kegelapan. Dengarkan saya baik-baik. Meskipun tahun kegelapan, tahun apa saja orang menjulukinya, melabelkan nama tahun depan. Dengar saya, Tuhan bisa menolong saudara dengan cara yang baru. Mungkin gak dengan cara yang di tahun ini 2022. 2023 ada cara baru yang Tuhan beri sama saudara. Ada rindu mengalami pengalaman yang baru dengan Tuhan. Iman, beriman. Ya, dasarnya di mana? Saya ingin kita langsung lewati gambar ini. Lihat Markus pasal 6, saudara. Ini dasarnya ayat 5 sampai 6a. Dengan cepat saya selesaikan ini ya. Saya baca dengan cepat. Ini cerita Yesus di Nazaret. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun. Aneh ya. Ada kata ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun. Di sana, di Nazaret, di tempat dia dibesarkan, domisilinya Yesus. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka. Kenapa ya? Ayat 6 coba ditahan ini ayat. Kok Yesus dikatakan ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di Nazaret, tempat di mana dia dibesarkan ada. Aneh kan? Kenapa? Padahal kita tahu tak terbatas kuasanya Yesus. Dia sumber kehidupan, sumber kuasa. Dimanapun dia bisa mengalirkan kuasa. Tapi khusus di Nazaret, tidak satu mujizat pun dia dapat lakukan. Ini sebetulnya bukan karena Tuhan gagal. Karena untuk mengalirkan mujizat yang baru, keajaiban pengalaman yang baru, butuh yang namanya iman. Ini dasarnya, iman dulu baru pengalaman. Iman percaya dulu baru mengalami kuasanya. Tuhan butuh iman saudara. Tuhan butuh percaya saudara. Rindu mengalami Tuhan. Beriman sungguh-sungguh sama Tuhan. Percaya dulu sama-sama Tuhan. Kalau enggak, Anda enggak ngalami Tuhan. Enggak satu mujizat pun terjadi sama saudara. Kalau Anda modelnya kayak Martha. Unbelief, believer. Percaya Tuhan, percaya. Tapi soal yang ini enggak mungkin Tuhan bisa bikin. Mustahil lah Tuhan berkati saya. Kan tahun depan tahun ke-8. Enggak mungkin saya sukses. Nah itu iman Martha kamu punya. Tetap percaya meskipun tahun ke-8. Sekarang situasimu lagi sukar. Masih buntu pak. Jangan punya iman Martha. Tetap percaya Tuhan bisa buka dengan pengalaman yang baru. Jalan yang baru Tuhan bisa buat sama saudara loh. Asal kau bukan unbelief believer. Iman model Martha. Untuk memberikan pengalaman yang baru Tuhan butuh iman. Makanya ayat 6 Yesus berkata begini. Ayo sama-sama kita baca Markus 6 ayat 6 bagian A saja. Sama-sama kita baca. Ayat terakhir ya buat kita ya. Karena waktu 2, 3. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ini biang keladinya. Ini masalahnya. Kenapa orang Nazaret tidak mengalami satu mujizat pun? Kenapa pekerjaan kita tidak mengalami satu mujizat pun? Kenapa rumah tangga kita tidak mengalami satu mujizat pun? Kenapa pribadi kita tidak mengalami pertolongan satu pun? Percaya kita mana? Tuhan merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ingat, Tuhan bukan hanya untuk kita percayai Dia sebagai juru selamat. Anda mesti percaya Dia berkuasa untuk menolong kita. Alami itu kuasa. Alami itu kuasa. Bagaimana caranya kita bisa mengalami itu kuasa dagoya? Dasarnya mesti firman. Iman itu ada dasar. Makanya berkali, gak cukup waktu ya. Yesus berkali-kali ketika godaan datang ada tertulis. Di mana tertulisnya? Di firman.
Dasar iman yang kita imani, yang kita percaya dasarnya adalah firman. Bukan kata pendeta, bukan kata hamba Tuhan, bukan kata pendeta Yohanes. Oh mesti iman dulu baru pengalaman. Iman kita mesti punya dasar. Dasarnya adalah firman. Kalau firman adalah berkata, dia Yehova Jireh, dia penyembuh. Berarti hari ini dia bisa memberikan pengalaman menyembuhkan saudara. Kalau dia berkata aku memulihkan dan memberkati engkau, dasarnya ada. Nah imanmu mesti dasarnya firman. Maka itu nggak akan tergoncangkan. Seringkali kita percaya pada Tuhan, tapi begitu hadapi masalah kita mulai goncang iman kita. Fondasi itu membuat sebangunan itu kuat. Dasar fondasi menentukan. Bangunannya mau tinggi besar, itu fondasi. Kalau Anda lihat bangunan fondasinya biasa, ya berarti biasa saja rumah itu. Tapi kalau sampai paku bumi yang ditancap sebagai fondasi, wah itu bangunan yang tinggi, yang megah. Dasarnya mesti kuat loh saudara ya. Iman kita kalau dasarnya kuat, saya percaya itu sangat menolong kita menghadapi masa-masa goncangan yang sulit ini. Saya berdoa di akhir tahun ini yang sudah mulai banyak prediksi bermunculan. Apalagi nanti kalau Anda lihat Januari 2023, oh macam-macam itu ramalan datang. Yang kita pegang bukan ramalan ya, tetap dasarnya firman. Alami Tuhan dalam pribadimu. Bagaimana caranya? Iman percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.